Ibu semua yang meluangkan waktunya diberikan ini yang seharusnya karena sedikit nanti diberi kesempatan untuk berkumpul dengan Ibu dalam rangka berbagi ya Ibu. Ya saya mengucapkan terima kasih juga pada Bapak Ibu ya selaku kepala sekolah SMP Tamannya. Terima kasih Pak Guru dan juga teman-teman manajemen yang sudah mendukung kegiatan kegiatan saya personally, yaitu dalam rangka memenuhi tugas program pendidikan guru penggerak angkatan 6, yaitu diseminasi budaya positif. Baik, Bapak Ibu semuanya, mungkin di sini saya perlu disclaimer dulu ke Bapak Ibu semua. Di sini saya bukan untuk menggurui Bapak Ibu, bukan untuk mengajarkan sesuatu, tapi dalam rangka untuk berbagi. Ya, jadi silakan Bapak Ibu mungkin bisa take a deep breath dulu, tarik nafas yang dalam, lalu dibuang, ya, mungkin bisa dinetralkan. Saya pun sama ingin menetralkan diri bahwa di sini saya ingin meluruskan niat, saya di sini untuk membagi apa yang sudah saya dapatkan selama 3 bulan dari September. Saya dari September ini mulai pendidikan guru penggerak. Apa saja yang sudah saya dapatkan, dan salah satu dari sekian banyak apa yang saya dapatkan dari program guru penggerak adalah ini, ya, budaya positif. Apa sih? Mungkin Bapak Ibu masih berpikir apa sih budaya positif? Atau mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah familiar dengan ini? Mungkin ada nggak Bapak Ibu yang udah pernah dengar tentang disiplin positif? Disiplin positif? Budaya positif juga sama, bila sama yakin, tapi Bapak baru saja dengar dari saya budaya positif ya kan, sama. Baik, sebelum itu istri saya anggap aja ini sesuatu yang berharga bagi saya ya, sesuatu yang berharga, maupun ini hanya Rp1.000 ya terlihat. Saya akan taruh ini dalam tangan saya. Minta bantuan Bapak Ibu, mungkin sini nanti akan saya secara random. Saya minta Bapak Ibu untuk membuat saya membuka tangan saya dan memberikan isi yang ada di sini. Apapun bisa Bapak Ibu lakukan untuk membuat saya membuka tangan ini. Ya, Bapak Ibu boleh melitikin saya, boleh nonjokin saya, boleh nyupitin tangan saya, atau boleh mengintimidasi saya dengan perkataan Bapak Ibu, ya, asalkan saya bisa membukanya. Saya boleh dipakai. Jadi Bapak, jadi kalau di sini hanya uang yang bisa saya sedekahkan. Bagaimana kalau misalnya ini bukan cerita, ini sesuatu hal yang berharga bagi saya. Bisa jadi uang, bisa jadi apapun itu kalau itu berharga atau Bapak mau keluarin jurus karate Bapak saya. Oke, mungkin kalau misalnya dengan Bapak agak sedikit terbatas ya, saya mau kayak gini. Membuat tangan saya terbuka sampai udah rutin. Manis.
karena bisa jadi ini merugikan bagi orang lain, itu merugikan. Tapi saya nggak mau ikut jadi rugi, saya aja yang rugi. Kalau yang di sini siapa yang punya power untuk membuat tangannya terbuka? Pak Gun. Saya mungkin Pak Gun bisa membuat saya membuka tangan saya. Bangga, saya ini bangga. Coba siapa di sini yang punya power untuk membuka tangan saya? Ya bersih. Orang lain, apapun yang orang lain lakukan, apa bisa? Sampai dia intimidasi, apakah dia punya power untuk lain? Nah, di sini saya mau ngajak Bapak Ibu bahwa yang punya power, yang punya kendali atas diri kita sendiri adalah bukan orang lain. Seharusnya, ya, yang punya kontrol atas diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Ini tangan nggak akan membuka kalau saya tidak menghendaki. Apapun yang Bapak Ibu lakukan, mau ngasain saya sampai mungkin mengambil nyawa saya, ini tidak akan saya buka karena ini terlalu berat. Itu ya, Ibu. Bisa mengontrol murid. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Contohnya, ketika anak-anak nakal atau ketika anak-anak nggak mau sholat duha, apakah dengan cara memberikan dalil-dalil yang kuat, lalu memberikan manfaat-manfaat, menjabarkan manfaat-manfaat dari sholat duha, apakah serta-merta anak ini akan mendapatkan manfaat atau cara ini efektif untuk memberikan penguatan positif buat anak-anak? Silakan Bapak Ibu. Lalu kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau ini mungkin yang sering kita hadapi ya Bapak Ibu ya, di generasi kita waktu kita di masa remaja, mungkin ini sering kita dapatkan dan kita merasa kritik membuat kita kuat karakternya. Lalu yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini juga yang sering kita dapati bahwa orang dewasa itu yang punya kontrol segalanya. Makanya ada aja fenomena orang tua ngatur cara mendidik cucunya, atau orang tua ngatur bagaimana anaknya seharusnya berbuat. Dan perlu Bapak Ibu pahami, semua ini adalah ilusi. Dan ini bukan saya ngomong. Dan ini ada seorang ahli yang mengatakan ini, Fletcher mengatakan dalam teori. Gitu. Nah, berangkat dari sini, kita perlu merefleksikan kembali apa yang sudah kita lakukan. Apakah cara kita mengontrol anak-anak itu dengan cara memaksa atau dengan cara penguatan positif yang tadi bisa kita nasihatin anak panjang juga. Cuman balik lagi deh Bapak Ibu tadi, yang ketika saya minta Bapak Ibu untuk membuka tangan saya, apakah bisa serta-merta tangan itu terbuka? Dari sini, di sini saya coba untuk sharing ke Bapak Ibu barangkali cara yang nanti coba saya sampaikan ke Bapak Ibu akan menjadi cocok untuk menangani segala bentuk karakter anak-anak kita di sekolah kita ini. Nah, sekarang saya mau coba
Bapak Ibu bahwa ada yang namanya paradigma stimulus respon yang sebenarnya ini sudah sering kita dengar, dan saya juga ingin mengenalkan ke Bapak Ibu bahwa teori kontrol punya pandangan lain atas yang sebelumnya yang mungkin kita terima. Pertama, Bapak Ibu lihat di situ yang paling atas, realitas atau kebutuhan kita sama. Namun pada kenyataannya realitas kebutuhan kita beda. Semua orang melihat hal yang sama. Tapi teori kontrol bilang setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun teori kontrol bilang semua perilaku memiliki tujuan. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Namun teori kontrol bilang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol bilang Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Setelah dibujuk gagal, lalu adanya pemaksaan. Teori kontrol bilang kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini maksudnya kolaborasi mungkin yang bisa kita pahami bahwa adanya komunikasi antara kita dengan anak akan menghasilkan sesuatu yang baru dengan pilihan-pilihan yang baik. Lalu yang terakhir, model berpikir menang atau kalah yang disampaikan oleh stimulus respon, tapi teori kontrol mengenalkan bahwa model berpikir itu berpikir menang-menang. Nah, di sini silakan Bapak Ibu lagi-lagi refleksikan kembali yang menurut Bapak Ibu make sense dan lebih memanusiakan Bapak Ibu semua yang mana? Apakah yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri belakang? Nah, sekarang saya pengen ngajak Bapak Ibu untuk pikirin satu kata yang kita sebut sebagai disiplin. Ada dari Bapak Ibu yang mau menyampaikan disiplin itu apa? Belum ada. Apakah disiplin itu berkaitan dengan sebuah ketidaknyamanan? Tidak. Tentu tidak. Oke, mungkin Pak punya pandangan disiplin itu merupakan Kalau saya, disiplin itu merupakan sesuatu pada contohnya. Contohnya. Pak Arul mungkin punya pandangan sendiri tentang makna disiplin buat Pak Arul sendiri. Disiplin sama dengan apa? Bu Rivina punya pandangan sendiri dengan kata disiplin. Apa? Kesadaran diri. Ada lagi? Kalau menurut Denda, disiplin itu apa? Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, saya coba ngajak Bapak Ibu untuk memikirkan kembali disiplin itu seperti apa sih? Apa iya disiplin itu harus selalu berkaitan dengan hal yang membuat kita tidak nyaman? Kita nggak usah mikirin anak-anak dulu ya. Kita dulu. Ya, apakah sebuah kedisiplinan itu selalu berkaitan dengan ketidaknyamanan? Silakan Bapak Ibu jawab sendiri. Ini saya coba untuk menyampaikan sebuah quotes dari ini sebenarnya harusnya ada gambar Bapak pendidikan kita ya, Bapak Ibu ya, Jenderal Dewantara. Ini saya coba untuk mengutip perkataan beliau dalam konsepsi keteladanan sikap merdeka tahun kelima, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah,
bukan berarti kita bebas Bapak Ibu, tapi di sini ada justru adanya disiplin yang itu. Sungguh pun disiplin itu bersifat self discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi hal itu sama aja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self discipline, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu akan memikirkan lagi, oh disiplin berarti ada yang mengontrol juga nih ternyata. Walaupun di awalnya ada kata merdeka seperti bertentangan. Nah, di sini memang seperti terlihat bertentangan, hanya saja penguasa lain mendisiplinkan diri kita ini yang perlu kita kaji lebih lanjut lagi. Seperti apa? Mungkin Bapak Ibu sudah mulai tanya-tanya, seperti apa cara mendisiplinkan tanpa perlu kita mengekang, tanpa perlu membuat tidak nyaman, ya. Dan kita bisa membuat orang menjadi disiplin. Nah, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi tidak serta-merta suasana merdeka tidak punya kedisiplinan, Bapak Ibu. Tidak punya kedisiplinan. Makanya mungkin di sekolah kita pun kita menetapkan beberapa aturan, banyak sekali aturan yang perlu kita ikuti. Hanya saja untuk pelaksanaannya ini memang perlu adanya self discipline. Mungkin selain Bapak Ibu punya pertanyaan bagaimana menumbuhkan self discipline, lalu bagaimana cara kita membuat kedisiplinan tanpa perlu merasa tidak. Sebelumnya Bapak Ibu mesti mengenali dulu nih beberapa hal yang kita perlu tahu sebelum pada akhirnya kita membuat sesuatu hal, suatu suasana disiplin di lingkungan kita. Pertama, Bapak Ibu harus tahu dulu 3 motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa lihat di sini ya. Untuk ini bukan saya yang ngomong lagi-lagi. Nih, Dian Bolton menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, ini yang biasa kita temui ya, apalagi di kalangan anak-anak, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apakah mereka berhak untuk melakukan ini? Karena pada dasarnya motivasi ini ada dalam perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini juga ada. Ya, jadi kita ada yang minta imbalan apapun bentuknya, entah dalam bentuk barang, entah dalam bentuk uang, atau penghargaan baik penghargaan dalam bentuk barang maupun lisan dari orang lain. Dan yang Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan membersamai saya di sini dalam sesi berbagi ya Bapak Ibu. Di sini saya di depan sini tidak untuk menjadi seorang pembicara yang akan menggurui Bapak Ibu semua, tapi di sini saya akan mencoba membagi apa yang sudah saya punya selama saya mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 6 sejak bulan September sampai bulan ini gitu. Nah, jadi di sini saya hanya membagi sebagian kecil dari apa yang saya dapatkan selama program pendidikan guru penggerak ini, dan semoga harapan saya di sini bisa sekaligus merefleksikan diri saya, dan mungkin juga Bapak Ibu bisa merefleksikan diri Bapak Ibu semua, dan juga kita di sini bersama-sama untuk akhirnya nanti barangkali ada hal-hal yang akan bermanfaat nantinya, hal-hal yang nantinya akan sedikit banyak mengganti apa yang selama ini Bapak Ibu pahami, apa yang selama ini kita pahami bersama, dan nantinya ada sedikit perubahan paradigma dari
apa yang mungkin saya sampaikan hari ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bu Nita selaku Kepala Sekolah SMA IT Ramania telah mengizinkan saya untuk berdiri di depan Bapak Ibu semua hari ini. Dan insya Allah selama 60 menit ke depan saya akan mencoba memaparkan tentang budaya positif. Sebelumnya saya mau tanya dulu ke Bapak Ibu semua. Ada yang sudah pernah dengar tentang budaya positif? Ada yang udah pernah dengar? Kalau sekarang udah dengar? Alhamdulillah ya. Atau mungkin pernah dengar yang namanya disiplin positif? Disiplin positif pernah dengar. Nah, kurang lebih disiplin positif adalah bagian dari budaya positif. Gitu. Nah, sebelumnya saya mau ngajak Bapak Ibu mencoba di satu kegiatan. Setelah ini saya akan menggenggam sesuatu. Di dalam genggaman saya di sini ada hal yang berharga bagi saya. Dan saya minta Bapak Ibu lakukan apapun, lakukan cara apapun, entah mau mengintimidasi saya, mau menyiksa saya, mau ngelikitik saya, mau cubit-cubit saya, sampai akhirnya saya mau membuka tangan saya dan memperlihatkan apa yang saya miliki di genggaman tangan saya ini. Ya. Setelah ini silakan Bapak Ibu, nanti saya bakal nyampein ke beberapa teman-teman aja ya di sini untuk membuat tangan saya terbuka. Siap? Siap? Saya mulai dari Miss Windy. Okay, it's hard to open. Okay. Do you want to try anything? No. Anything else? No. No? No. Well, Bu Resi. No? Apa sih? That's all? Bara. Saya lihat yang ada di dalam tangan. Enggak boleh. Oke. Sampai di situ aja. Menurut Bapak Ibu, setelah tadi mengamati apa yang saya lakukan, menurut Bapak Ibu siapa di sini yang memegang kendali atas yang saya perbuat? Siapa yang memegang kendali, siapa yang memegang kontrol atas apa yang saya perbuat tadi? Siapa? Saya. Apakah Bapak Ibu berhak untuk melakukan sesuatu atas apa yang saya lakukan? Diizinkan nggak tadi? Tadi diizinkan. Tapi bisa nggak? Enggak. Nah, di sini menurut Bapak Ibu apa hikmah di balik kegiatan yang tadi saya lakukan? We cannot force someone. Kita nggak bisa memaksakan seseorang. Ada lagi? Ada lagi? Apa yang memegang teguh? Siapa yang memegang teguh? Saya memegang teguh atas pendirian saya. Lalu apa lagi? Ada lagi? Memegang kendali. Memegang kendali. Siapa yang memegang kendali? Saya dalam hal ini. Oke. Nah, hikmahnya Bapak Ibu mungkin bisa ambil bahwa orang lain tidak berhak untuk melakukan apapun. Mungkin berhak untuk melakukan sesuatu, tapi tidak akan pernah bisa melakukan merubah atau membuat orang melakukan sesuatu karena kontrolnya ada dalam diri individu tersebut. Ya, dalam hal ini yang memegang kendali adalah diri kita sendiri. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, yang memegang kendali bukanlah orang lain, tapi diri kita sendiri. Di sini sampai di sini kita ada bisa ini nggak Bapak Ibu, bisa dipahamin nggak? Ya, yang memegang kendali adalah diri kita sendiri. Orang lain mungkin bisa mempengaruhi kita. Orang lain mungkin bisa mengintimidasi kita. Orang lain bisa menyakiti, bisa membuat kita bahagia, kita mengusahakan kita buat ketawa dan lain sebagainya. Tapi yang
punya yang akhirnya punya kendali atas diri kita sendiri, entah kita mau senang, mau sedih, mau bahagia, mau emosi adalah diri kita sendiri. Di sini sampai sini bisa dipahamin Bapak Ibu? Oke. Sekarang saya mau nanya ke Bapak Ibu. Sekarang kita coba lihat ke sini. Ada sebuah paradigma dan di sini disampaikan oleh, bukan saya yang ngomong ya, di sini adalah Dr. William Glasser dalam Control Theory. Di sini ada 4 hal yang mungkin Bapak Ibu sudah familiar, ada di sekitar kita. Ini selalu ada di sekeliling kita. Satu, di mana ada paradigma bahwa guru mengontrol murid. Ya, dari dulu kita sudah mungkin sejak didikan kita zaman dulu pun sudah ada istilah seperti ini. Guru itu bisa mengontrol muridnya. Yang kedua, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ada yang bisa ngasih contoh nggak Bapak Ibu? Sholat duha baik Bapak Ibu? Baik, punya banyak manfaat. Apakah penguatan positif yang kita berikan ketika anak-anak nggak mau duha atau duhanya sembarangan, lalu kita menasehati dia untuk duha itu kan bagus buat kalian, manfaatnya tuh A, B, C, D, Bapak Ibu coba jelaskan semua. Dan Bapak Ibu yakin bahwa hal yang Bapak Ibu sampaikan adalah bermanfaat. Tapi apakah itu sepenuhnya akan bisa mengontrol anak-anak? Silakan jawab sendiri. Lalu, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ini juga sering terjadi di antara kita. Ya, bahwa ketika ada, bahkan untuk sekarang kita ngerasa bahwa orang yang dikritik lalu nangis, dikritik lalu sedih, lalu sakit hati, lalu baper, dan lain sebagainya, dianggap lemah. Ya, itu paradigma yang sekarang, yang masih sampai sekarang terjadi. Nah, di sini kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Katanya seperti itu. Yang terakhir, orang dewasa, dalam hal ini mungkin kita ya, yang secara legal usianya sudah di atas batas legalnya usia, di mana kita sudah di atas 17 tahun. Dan di sini juga rata-rata sudah pada dewasa juga, ya katanya. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, katanya. Mungkin di sini juga, mungkin Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, di sini Bu Dita doang ya, Baisa. Ya, mungkin yang sudah berkeluarga merasakan mungkin ketika orang tuanya masih punya kendali, atau mungkin Bapak Ibu semua nih yang masih pada single merasa mempunyai hak untuk memaksakan keinginan entah adiknya, entah entah ponakannya dan lain sebagainya, atau mungkin muridnya. Gitu. Dan perlu dipahami Bapak Ibu, semua itu adalah ilusi. Ya, itu adalah ilusi, ini bukan saya yang ngomong. Dan silakan Bapak Ibu refleksikan, apakah ini benar atau tidak. Benar atau tidaknya Bapak Ibu lah yang menentukan. Ya, silakan merefleksikan diri, apakah yang saya lakukan lebih banyak ke sini atau justru menghindari hal ini. Baik, Bapak Ibu semua, sekarang saya ingin memperkenalkan Bapak Ibu kepada paradigma stimulus respon dan teori control. Silakan bandingkan tabel sebelah kiri dan kanan. Ya, sebelah kiri itu stimulus respon yang selama ini kita pahami sebagai paradigma yang masih beredar, yang umumnya beredar, dan yang sebelah kanan itu teori control yang dicoba saat ini nih semakin gencar diperkenalkan. Apa saja? Pertama, ini beberapa contohnya diantaranya. Yang pertama, stimulus respon bilang realitas atau kebutuhan kita sama. Namun teori kontrol bilang realitas dan kebutuhan kita beda. Lalu katanya semua orang melihat hal yang sama. Namun pada kenyataannya teori kontrol bilang setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol mengenalkan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di sini kita yang memahami, bukan mencoba untuk mengubah. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Ini umum sekali terjadi. Kita ngelihat anak nakal, udah nakal dari sononya. Kita ngelihat orang yang perilakunya jelek, udah jelek dari sananya. Padahal mungkin semua perilaku memiliki tujuan. Dan kita nggak tahu itu. Lalu orang lain bisa mengontrol saya.
Namun teori kontrol bilang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Lalu saya bisa mengontrol orang lain, namun nyatanya di teori kontrol bilang Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita udah ngebujuk anak-anak, ya, kita udah ngebujuk orang di sekitar kita. Setelah kita merasa pemaksaan, setelah kita melakukan bujukan, lalu kita memaksakan mereka. Nah, teori kontrol bilang kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di mana di sini ada diskusi, di mana di sini kita berusaha untuk mendengarkan, ya, berusaha mendengarkan satu pihak. Dengan adanya kolaborasi, dengan adanya kerjasama, kita bisa memunculkan pilihan-pilihan baru yang mungkin bisa jadi lebih menguntungkan dari dua sisi. Karena pada akhirnya stimulus respon ini hanya berpikir tentang menang dan kalah. Sedangkan teori kontrol memikirkan antara menang dan menang. Kita mencoba dua sisi merasakan hal baiknya. Gitu. Nah, lagi-lagi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merefleksikan diri, ya, merefleksikan diri kira-kira yang ada di sekeliling kita tuh yang mana. Kira-kira Bapak Ibu ada nggak kecenderungan, iya saya sih sekarang udah melihat ke yang kanan ya dibandingkan yang kiri. Atau mungkin ada yang mencoba mengkolaborasikan. Saya untuk di saat-saat tertentu saya masih memegang stimulus respon. Tapi di saat-saat tertentu saya memegang teori kontrol. Silakan saya kembalikan kepada Bapak Ibu semua. Dan pada akhirnya di sini saya akan menanyakan suatu hal tentang ini. Saya mau tanya dulu ya, mungkin Bu Nita punya pandangan apa itu disiplin? Tertata. Ada lagi? Ada? Udah? Tertata, organized, teratur, anything else? Dengan apa? Dan dapat dievaluasi. Ada lagi? Sudah cukup. Bu Yola mungkin punya pandangan sendiri tentang disiplin itu apa? Melakukan sesuatu yang sudah kita rencanakan gitu, sesuai tujuannya apa, cara-caranya apa, dan itu harus disiplin. Oke, ada tujuannya dan ada cara-caranya dan kita menjalankan itu. Oke, sekarang apakah disiplin sama dengan ketidaknyamanan? Ya, saya akan mencoba tanya lagi ke Bu Aisyah, mungkin punya pandangan sendiri tentang disiplin. Bagi sebagian orang masih seperti itu. Kalau Bu Ara sendiri seperti apa? Tentang disiplin. Mengerjakan sesuatu sesuai dengan waktunya, Mm-mm. sesuai dengan jadwalnya. Ya. Kalau disiplin sama ketidaknyamanan yang mungkin untuk sebagian orang yang memang dirinya itu bukan seseorang yang rata-rata ketika kita mengatakan disiplin rasanya seperti diatur. Tapi kan ada sebagian orang yang memang dia dirinya itu bukan seseorang yang mau diatur, maksudnya bukan seseorang yang suka diatur lah, sukanya yang sesuai dengan keinginannya. Betul. Sebagian orang kadang-kadang ketika mereka didisiplinkan mereka merasa tidak nyaman. Oke. Jadi sebagian orang merasakan itu disiplin itu nyaman, nyaman ya sudah ngikutin aja, dan sebagian lagi ya nggak nyaman karena tidak sesuai dengan keinginannya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Nah, di sini kita bareng-bareng lagi kaji lagi disiplin itu seperti apa, Bapak Ibu. Ya, sebelum kita pada akhirnya menerapkan budaya positif, perlu Bapak Ibu pahami kembali bahwa disiplin itu seperti apa. Ya, dan tanyakan kembali kepada diri Bapak Ibu semua, apakah disiplin itu selalu berkaitan dengan ketidaknyamanan. Nah, di sini saya coba mengenalkan disiplin yang pernah disampaikan oleh guru kita, Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan di salah satu bukunya bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Seperti yang kita tahu, kurikulum merdeka sekarang sedang digalakan, Bapak Ibu. Tapi merdeka seperti apa? Apakah merdeka sama dengan bebas? Apakah merdeka sama dengan tanpa aturan? Nah,
justru di sini Bapak Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Dari mana asalnya disiplin itu? Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline. Asalnya dari mana? Dari kita sendiri, yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi hal itu nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Hal itu akan tetap sama aja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Nah, ternyata self-discipline di sini ada apa ya? Ada hal yang kontras di sini. Nah, ada self-discipline. Kita diminta untuk self-discipline. Tapi satu sisi ada penguasa lain yang akan mendisiplinkan diri kita. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu mulai muncul pertanyaan nih. Self-discipline seperti apa yang diinginkan? Lalu, seperti apa penguasa lain akan mendisiplinkan diri kita? Apakah dengan cara-cara yang tidak nyaman? Ataukah dengan cara yang akan memaksakan kita harus nurut dan lain sebagainya? Nah, mungkin di sini pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semua mungkin bisa terjawab setelah ini. Ya, setelah ini saya akan mencoba mengenalkan Bapak Ibu bagaimana sih caranya untuk menerapkan self-discipline dalam diri kita. Terus bagaimana caranya kita bisa mendisiplinkan orang lain ketika orang lain ini belum bisa mendisiplinkan dirinya sendiri. Nah, setelah ini coba akan saya sebelum mengarah ke self-discipline, perlu Bapak Ibu mengenal beberapa hal. Salah satunya 3 motivasi perilaku manusia. Ya. Di sini kita perlu tahu dulu nih, kita kan mau mendisiplinkan diri kita. Kita perlu tahu dulu apa yang dibutuhkan sama diri kita. Apa sih yang sebenarnya yang perlu ada diri kita? Apa sih yang kita inginkan? Perlu Bapak Ibu tahu. Nah, ketiga hal ini kemungkinan ini terjadi di diri kita. Pasti dari kecil pun pertama kita melakukan sesuatu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus selain itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Minta imbalan, minta penghargaan baik secara lisan maupun secara ada hadiahnya dan lain sebagainya. Ya, ini biasanya ketika kita di usia-usia SD, TK mungkin sangat sering ya memiliki motivasi kita saat di usia-usia segitu biasanya nomor 1 dan 2. Dan biasanya kalau udah di 3 itu biasanya ketika kita sudah besar, sudah dewasa, yang kita inginkan adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dalam arti hal kita, apa yang kita inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, perlu Bapak Ibu tahu motivasi perilaku manusia ini berpengaruh pada self-discipline yang bakal Bapak Ibu bangun. Sekarang kita mikirnya ke kita dulu ya Bapak Ibu ya, sebelum kita ke anak-anak. Seperti itu. Nah, silakan Bapak Ibu refleksikan posisi Bapak Ibu ada di mana. Apakah di nomor 1? Apakah nomor 2? Ataukah nomor 3? Ataukah mungkin ada kombinasi di antara ketiganya? Atau mungkin Bapak Ibu saat ini udah di nomor 3 yang ya udahlah ya, mau umbalannya mau apapun itu, mau penghargaannya kayak apapun itu mah ibaratnya bonus aja. Gitu. Yang penting saya melakukan apapun yang saya lakukan itu semata-mata hanya untuk diri saya sendiri. Ada mungkin yang seperti itu. Atau mungkin ada yang memang nggak pengen aman aja, masih ada kok. Dan apakah hal itu benar atau salahnya? Allahu a'lam. Silakan Bapak Ibu refleksikan. Ya. Hanya Bapak Ibulah yang mengetahui mungkin ya, dan Allah yang tahu. Baik, selain 3 motivasi perilaku yang perlu kita kenal sebelum kita mendisiplinkan diri kita adalah kita perlu tahu kebutuhan. Kalau tadi kan motivasinya tuh apa? Kalau yang sekarang ini kebutuhan dasar kita tuh apa? Nah, pada dasarnya kita hidup di dunia itu untuk bertahan hidup, Bapak Ibu. Ya, apapun backgroundnya, apapun pada akhirnya ada pemikiran-pemikiran lain yang mendukung Bapak Ibu untuk bertahan hidup, untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu. Pada akhirnya kita hidup di dunia ini untuk bertahan hidup. Ya,
Kalau misalnya mungkin kalau as a Muslim mungkin tujuannya ya kita hidup di dunia ya untuk mengejar akhirat kita, mungkin ada yang seperti itu as a Muslim. Tapi buat orang lain ya pengennya di dunia ini pengennya kita menebar kebaikan, itu sah-sah aja. Hanya saja pada dasarnya kita hidup di dunia ini untuk bertahan hidup. Dan bagaimana caranya untuk bertahan hidup? Keempat yang lainnya mesti ada di sekeliling Bapak Ibu. Saya rasa kalau salah satunya hilang, itu pasti Bapak Ibu akan ngerasa ada yang kurang imbang aja dari dari hidup Bapak Ibu semua. Pertama, ada penguasaan. Di sini sifatnya manusia ingin berkuasa, ingin dipandang, ingin menjadi pemimpin, ya, dan selalu ingin tampil, ya. Itu merupakan sebuah penguasaan yang kita butuhkan. Lalu kasih sayang dan rasa diterima, ya. Ini apalagi apalagi buat yang sudah menikah, mungkin yang punya pasangan dan yang mungkin sekarang masih tinggal sama orang tuanya. Kayaknya rasanya kalau hidup tanpa orang tua mungkin ada yang hilang, dan ada rasa kasih sayang yang hilang dari Bapak Ibu semua. Terus kebebasan, ini juga kita membutuhkan itu, dimana kita tidak di bawah tekanan orang lain, ya. Kebebasan ini kita juga butuhkan. Dan yang terakhir ada kesenangan, gitu. Nah, 5 kebutuhan dasar ini mesti Bapak Ibu kenali. Apa sih yang jadi penguasaan Bapak Ibu semua? Apa sih kasih sayang dari mana? Apa bentuknya yang Bapak Ibu butuhkan? Terus kebebasan yang seperti apa yang Bapak Ibu butuhkan dalam kehidupan ini? Terus kesenangan apa saja yang akan mendukung Bapak Ibu semua? Mungkin saya bisa memberikan gambaran ke Bapak Ibu semua. Ini gambaran dunia berkualitas bagi saya pribadi. Gitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang sama, ada mungkin yang beda. Yang mungkin cintanya itu asalnya dari mana? Ada pasti ada yang berbeda. Atau misalnya tujuan hidupnya mau seperti apa, gitu. Atau menjadi apa nantinya? Mungkin Bapak Ibu punya tujuan sendiri. Paling tidak Bapak Ibu sebisa mungkin Bapak Ibu bisa memproyeksikan, bisa menggambarkan dunia berkualitas bagi Bapak Ibu semua. Seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu mengenal kebutuhan Bapak Ibu semua, terus bisa menyatakan motivasi Bapak Ibu semua seperti apa untuk membuat self-discipline atau mendisiplinkan orang lain, kita butuh namanya nilai-nilai kebaikan yang sifatnya universal. Universal dalam arti bisa diterima dari semua kalangan. Kita tidak memandangkan ras, sukunya apa, dan agamanya apa. Namanya kebaikan sifatnya seharusnya universal. Dan Bapak Ibu pasti tahu. Ini, Bapak Ibu tahu ini? Ini 9 pilar karakter punya siapa ya? ITB, kurang tahu. Indonesian Heritage Foundation. Ya, ini 9 pilar karakter yang dikenalkan oleh IHF, ya, yang nilai-nilainya itu memiliki nilai-nilai kebaikan yang sifatnya universal, ya. Ini nilai-nilai kebaikan yang coba dikenalkan oleh IHF. Nah, sedangkan yang sedang digalakan saat ini nilai-nilai kebaikan yang sifatnya universal yang ada di profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu familiar dengan ini? Ya, sudah pasti seharusnya sudah mulai familiar ya dengan profil pelajar Pancasila. Dan ini pun berangkat dari nilai-nilai kebaikan yang sifatnya universal. Pertama, ada bernalar kritis. Kita hidup di dunia ini nggak bisa main terima gitu aja. Harus kita banyak pertimbangkan, harus kita banyak pilah-pilah, sehingga bernalar kritis ini penting. Lalu gotong royong, saling bantu-membantu. Kita hidup di sini tidak sendirian. Kita perlu orang lain untuk membantu kita. Lalu kita perlu menjadi kreatif. Dan saya rasa menjadi kreatif itu sifatnya baik, dan orang-orang juga menganggap kreatif ini suatu hal yang baik yang bisa diterima oleh setiap kalangan. Gitu. Lalu di sini ada mandiri, juga ada kebinekaan global, ya. Kebineekaannya tidak hanya di Indonesia saja yang beragam suku bangsa, tapi juga secara global, yang beda rasnya, yang beda negara, asal negaranya, warna kulit dan lain sebagainya. Lalu dan ini akan bermuara kepada
yang paling utama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan ini yang sifatnya paling tinggi. Mau siapapun yang mereka sembah, mau apapun yang mereka sembah, saya rasa iman dan takwa perlu ada dalam diri kita. Seperti itu. Dan kalau di sekolah kita, apa Bapak Ibu? Kalau sekolah kita, nilai kebaikan apa yang di sekolah kita coba tanamkan? Apa? That's right. Ya. Saya rasa Bapak Ibu sudah mengenal T-nya itu apa Bapak Ibu? Lalu E-nya apa? Efisien. A-nya? Akhlak. Akhlak yang berdasarkan atas Quran dan hadis. Dan lalu M-nya? Mandiri. Sosial? Sosial? Makasih loh Bapak. Kayaknya saya mengulangi hal yang sama ya. Kayak kemarin saya bilang sosial juga, harusnya saya yang bilang S. S-nya apa tadi? Sosial. S-nya itu adalah sosial. Menurut Bapak Ibu, nilai-nilai Teams ini mengandung nilai kebaikan nggak? Mengandung nilai kebaikan. Apakah sifatnya universal? Apakah? Beberapa iya. Apa yang menurut Pak Fauzi nggak sifatnya universal? Mungkin lebih ke kadang-kadang agak samar aja sih. Apa? Antara beda yang satu dengan yang lain. Apa tuh? Terampil sama efisien tuh gimana ya? Oh, terampil dan efisien punya makna yang apa? Mirip-mirip. Tapi mengandung nilai kebaikan nggak? Iya. Mengandung nilai kebaikan. Sifatnya universal nggak? Bisa diterima nggak? Ketika ada orang yang efisien, orang akan senang. Paling tidak itu. Ketika ada orang yang terampil, orang akan senang. Itu aja sih dulu. Silakan Bapak Ibu jawab sendiri ya. Nah gitu. Cuman yang sejauh ini kita pahami bahwa Teams ini mengandung nilai-nilai kebaikan yang coba kita kenalkan dan menjadi karakter di sekolah kita, baik di SMA maupun di SMP kita. Nah, Bapak Ibu perlu diyakini nih sama Bapak Ibu, sebelum kita pada akhirnya mendisiplinkan diri, sebelum pada akhirnya kita mendisiplinkan orang lain, perlu kita pahami bahwa nilai-nilai kebaikan ini mesti ada di sekeliling kita dan kita yakini. Gitu. Karena kedisiplinan tidak akan tumbuh kalau misalnya kita pun tidak yakin dengan nilai kebaikan yang akan kita coba tanamkan. Nah, di sini saya coba kenalkan ke Bapak Ibu bahwa saat ini yang coba digaungkan oleh pemerintah kita, khususnya dari Dinas Pendidikan, dari Kementerian Pendidikan, Kemendikbud, itu tidak lagi mencoba untuk membuat satu sekolah itu memiliki sebuah aturan. Gitu. Dan namanya bukan lagi peraturan sekolah. Gitu. Ini yang coba digaungkan. Tapi apakah peraturan sekolah itu salah? We never know. Ya. Some people say ini baik, some people say bilang enggak. Ya, begitu juga dengan ini. Mungkin bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Lagi-lagi saya di sini mencoba mengajak Bapak Ibu merefleksikan lagi. Di sini kita tidak ngomongin yang benar dan salah. Silakan semuanya pilihan, kontrolnya ada di siapa? Diri sendiri. Nah, di sini saya coba mengenalkan ke Bapak Ibu bahwa yang sekarang coba dikenalkan itu bukan lagi tentang aturan sekolah, tapi berupa keyakinan kelas. Menurut Bapak Ibu, kenapa di sini namanya keyakinan kelas? Bu Nova punya pandangan mungkin? Kenapa keyakinan kelas? Menurut Pak Fauzi gimana? Mungkin biar lebih merasa memiliki sih. Maksudnya ini kan lebih ke subjek ya, pelakunya. Setiap anggota kelas perlu belajar gimana cara menanamkan prinsip ke anak-anak. Biasanya perlu belajar tanpa harus ada aturan yang mengikat. Oke, berarti subjeknya siapa di sini? Si pelakunya adalah si kelas. Si kelas, dan dalam hal ini berarti
siswanya atau individunya masing-masing. Oke, berangkat dari situ. Menurut Bu Desi sendiri, kenapa di sini pada akhirnya kayak jadi namanya tuh keyakinan kelas bukan lagi aturan kelas? Karena disepakati secara bersama Mhm. dan setelah disepakati secara bersama ya harus dilakukan. Ya, harus. Yakin ada tujuan. Karena asalnya siapa yang meyakini? Semua anak-anak yang ada Semua. dalam kelas. Semua orang, setiap individu meyakini itu. Nah, mengapa mereka yakin? Tadi berangkatnya dari tadi yang sebelumnya kita coba refleksikan nilai-nilai kebaikan yang sifatnya universal. Yang saya yakin anak-anak pun akan sulit untuk menolak. Kita, jangankan anak-anak, kita pun sulit untuk menolak. Itu, seperti itu. Nah, keyakinan kelas ini berangkat dari nilai-nilai kebaikan yang sifatnya universal yang nantinya akan dikembangkan lagi menjadi perilaku-perilaku yang mesti ada di sekeliling kita. Nah, contohnya mungkin di sini untuk yang SMA nggak saya ambil ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adanya kelas 1, lalu kelas 1 itu berarti kelas bawah ya, keyakinan kelas 5 berarti kelas atas yang sudah mulai bisa merangkai kata yang lebih advance lagi. Lalu di sini ada keyakinan kelas, ini di keyakinan kelas di kelas 7. Yang di sini ngambil 3 nilai kebaikan yaitu ada hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Kita bisa lihat yang perlu dilakukan untuk menggambarkan rasa hormat di sini. Apa? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, harapannya dengan keyakinan kelas yang dibuat ini, dengan keyakinan kelas tadi yang sudah dinyatakan tentang hormat, nggak ada tuh anak-anak yang sembarangan naruh barang di atas. Misalnya barang-barang berharganya nggak sembarang ditaruh. Terus mereka nggak sembarangan nyimpen sampah di atas meja, gitu. Atau mungkin temennya butuh pensil, butuh pulpen, gitu. Nggak terus ketika kita butuh terus main ngambil aja punya temennya, itu nggak akan ada. Karena apa? Ada rasa hormat di dalam diri mereka, gitu. Jadi ketika Bapak Ibu mengembalikan dengan keyakinan kelas yang ada, mereka akan secara sadar bahwa yang mereka perbuat itu ya nggak sejalan dengan keyakinan yang mereka yakini. Gitu. Jadi harapannya sih itu Bapak Ibu. Jadi bukan lagi bahasanya do's and don'ts. Ya, bukan lagi do's and don'ts. Sebelumnya memang yang saya lakukan itu. Saya pribadi juga ya itu yang kita lakukan. Kita ingin kelas ini nyaman, maka kita menerapkan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak dilakukan. Hanya saja itu kadang-kadang sifatnya kurang universal, kurang personal gitu. Tapi dengan adanya keyakinan kelas yang modelnya seperti ini, ya, dan kita menjabarkannya lagi, mau menjabarkannya lagi ke hal-hal yang lebih detail lagi, itu saya rasa anak-anak maupun baik kita maupun anak-anak tidak akan ngerasa keberatan seperti itu untuk ngejalaninnya. Sampai di sini ada yang mau di-share mungkin Bapak Ibu? Di sini wali kelas siapa ya? Ada Bu Ara, Bu Nopa sama Bu Yola. Kalau Bu Yola sendiri kalau di kelas seperti apa yang dilakukan untuk mendisiplinkan anak-anak? Apakah punya aturan kelas? Ada. Apakah aturan kelas itu dibuat oleh wali kelasnya? Musyawarah sih, jadi saya tanya dulu kalian maunya gimana, terus tadi kita musyawarah untuk pilihan yang mana. Yang Bu Yola lakukan untuk yang Bu Yola berikan ke anak-anak itu berupa apa saat itu sebelum akhirnya anak-anak sepakat? Misalnya mungkin Bu Yola menyiapkan daftar tata tertib, pilihan-pilihan, nanti dilemparkan lagi ke mereka. Terus kalau mereka punya tambahan, nanti juga boleh banget. Jadi voting sih lebih musyawarah. Oh gitu. So far ketika menjalaninya apakah anak-anak merasa nyaman? Kalau tidak nyamannya nggak tahu sih ya, nyaman atau enggak. Tapi ada yang nggak melakukan kesepakatan di awal. Oh gitu. Ketika tidak ada yang tidak melakukan kesepakatan tersebut, apa yang mereka dapatkan? Harusnya ada sebuah di awal juga sepakat kalau tidak melakukan ada punishment
beriring berjalannya waktu kayak ya udah kayak lupa aja gitu. Oh gitu. Oke, seperti itu. Itu mungkin gambaran ya buat Bapak Ibu yang dan saya pun masih melakukan itu. Saya pun pribadi masih melakukan itu. Apa tuh namanya? Kadang kita pengennya ya udah pengen cepat juga. Terus apa? Jadi kita berikan daftar-daftar yang mereka mungkin bisa menyepakati hal itu dan kita sepakati dengan musyawarah kelas dan itu menjadi kesepakatan kelas. Nah, tapi hal tersebut berbeda dengan keyakinan kelas yang ditawarkan di sini, gitu. Nah, mungkin nanti setelah ini Bapak Ibu mungkin punya paradigma baru, punya pandangan baru. Wah, ini bisa mungkin dicoba kayak gitu. Saya pribadi sih belum memperbarui lagi apa yang saya lakukan masih dari kesepakatan kelas, bukan keyakinan kelas kayak gitu. Thank you Bu Yola. Seperti itu. Lalu sekarang saya pengen ngajak Bapak Ibu untuk memberikan pandangannya tentang hal ini. Ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Yang bisa dibaca, yang pertama, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Lalu mengatakan, kamu harusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Yang ketiga, mengingatkan murid Bapak Ibu semua akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Kemarin kamu udah begitu, sekarang gitu lagi. Gimana nih? Mau apa kamu? Yang keempat, bertanya kepadanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Padahal itu tidak seharusnya kamu lakukan. Ada yang begitu. Ada yang kelima, mengkritik dan mendiamkannya. Nah, silakan Bapak Ibu coba ingat-ingat lagi yang sering Bapak Ibu lakukan mungkin yang mana? Atau mungkin Bapak Ibu menghindari hal ini terjadi pada diri Bapak Ibu dan apa yang Bapak Ibu lakukan? Saya minta pandangannya Bu Nita. Menurut Bu Nita sendiri yang mungkin sering dilakukan atau mungkin tidak, tapi apa yang Ibu lakukan? Kalau saya manggil anak itu Mm-mm. kan, terus ngomong dua gitu, Mm-mm. atau mungkin bawa dia ke kantor Mm-mm. atau bawa ke ruang televisi gitu Mm-mm. ya, terus langsung diajak diskus Mm-mm. gitu. Kayak pernah kejadian juga di kelas, waktu itu di kelas kimia gitu ya. Mm-mm. Ada anak yang kayak begitu modelnya, terus ya udah kayak panggil anaknya, Oh, ajak gitu. diskusi Mm-mm. gitu kan, kenapa begini dan dari situ dia ngalir aja ngomong, ya Bu saya gini segala macam, terus kira-kira menurut kamu kamu harus apa, bukan dari Ibu, maksudnya bukan dari saya gitu kan, ya Bu saya gini gitu. Seperti itu sih. Oh, gitu. Menurut Bu Nita dari apa yang dilakukan di sini, yang ditawarkan ada nggak yang Bu Nita lakukan di sini? Ada. Yang poin mana tuh? Sometimes ya, Mm. sometimes saya melakukan nomor satu gitu Mm-mm. kan. Sometimes kalau anaknya itu sudah berkali-kali gitu Mm-mm. melakukan hal yang sama, saya melakukan hal yang lain juga Mm-mm. ya, seperti itu. Gitu. Oke. Berarti Jadi bisa dilakukan juga nomor 2, 3, 4, 5 gitu. betul. Maksudnya mungkin ininya aja ya, situationnya aja. Based on the situations, ya seperti itu. Oke, ya ini dari kelima hal ini mungkin masih terjadi di sekitar kita, tapi kita punya alternatif lain seperti tadi Bu Nita yang sudah sampaikan. Ya, Bu Nita memang ada beberapa hal yang dilakukan dari list yang ada di sini, tapi juga beliau punya alternatif lainnya juga. Kalau Bu Indi sendiri pernah nggak ngalamin ketika ada anak yang salah, terus tindakan yang pertama kali Ibu lakukan yang mana? Yang pertama kali yang nomor 4. Nomor 4, tanya kenapa kamu melakukan itu, terus padahal kan nggak boleh. Reasonnya dulu deh. Reasonnya yang Motivasinya dia ngelakuin itu. setelah itu? Ya, setelah itu mungkin lebih mengikuti ngalir aja Bu, dari yang nomor 1, 2, 3 atau secara keturutan. Tapi yang jelas yang pertama itu yang nomor 4 ini. Oh gitu. Oke, thank you Miss Windy. Kalau Bu Resi sendiri? Dari yang kelima sampai 4. Keempat
Kenapa Bu? Bertanya dulu kenapa dia melakukan hal tersebut, Mm-mm. kemudian meminta pendapat dia apakah Mm-mm. hal itu baik dilakukan. Mm-mm. Kemudian dari jawabannya dia kita coba kalau misalkan baiknya itu seperti apa, kalau yang tidak baik itu tidak baiknya itu seperti apa. Mm-mm. Jadi nanti setelah diskusi dibalikin lagi ke dia, terus yang bagusnya itu seperti apa dan mau kamu itu seperti apa, dan sama-sama melakukan sesuai dengan yang sudah kita sepakati. Oh gitu. Oke. Thank you. Nah, thank you Bu Desi. Nah, itu mungkin bisa jadi ini ya, bahan refleksi kita juga bahwa ini memang kadang menjadi opsi kita yang kelima hal ini. Namun saya yakin di samping 5 opsi ini pasti Bapak Ibu punya opsi lainnya. Gitu. Di samping kelima hal yang menurut Bapak Ibu mungkin ada beberapa hal yang kayaknya nggak mesti begitu deh. Saya nggak milih itu. Gitu. Dan saya punya alternatif lain. Ya, dan di situ Bapak Ibu punya kekuatan untuk itu, punya power untuk itu, dan silakan Bapak Ibu tetapkan pilihan yang memang benar-benar baik buat Ibu sendiri maupun anak didik kita, seperti itu. Nah ini pada dasarnya kelima hal ini sebenarnya kurang disarankan, ya, kurang disarankan. Karena yang lebih disarankan justru ketika anak salah, kita tanya kita tanya alasannya. Ini sebenarnya yang mendekati yang nomor 4 nih. Nomor 4. Hanya saja kalau bisa tidak ada seharusnya kamu tidak melakukan itu. Tanyain dulu alasannya. Seperti tadi mungkin yang Bu Nita sampaikan, kenapa kamu begitu? Tadi Bu Desi juga nyampaikan, kenapa kamu begitu? Gitu. Nah itu mungkin lebih buat anak akan merasa tidak terintimidasi. Seperti itu. Baik, nah selanjutnya saya coba mau mengenalkan nih ke Bapak Ibu semua. Ini namanya 5 posisi kontrol. Ini namanya 5 posisi kontrol. Nah silakan Bapak Ibu coba refleksikan Bapak Ibu ada di posisi yang mana. Nah, posisi kontrol ini ada di Bapak Ibu ada di mana? Yang pertama ada penghukum, lalu pembuat orang merasa bersalah, teman, ada pemantau, ada manajer. Dan yang kelima hal ini, yang tadi sebenarnya ada gambarannya di yang sebelumnya tadi saya coba tampilkan ke Bapak Ibu semua. Kelima hal ini menggambarkan posisi kontrol ini. Nah, silakan Bapak Ibu refleksikan yang mana saat ini, di mana saat ini Bapak Ibu berada. Apakah penghukum yang yang senangnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ataukah pembuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Saya mungkin kurang bisa ngasih contohnya ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menggambarkan sendiri situasinya seperti apa ketika kita nyeramahin anak-anak kita, terus nunjukin ibu tuh kecewa banget, ibu tuh kok nggak habis pikir kamu bisa kayak gitu. Nah mungkin ada kata-kata kayak gitu. Nah ini posisi tersebut adalah posisi pembuat orang merasa bersalah. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, penghukum dan pembuat orang merasa bersalah akan menimbulkan perilaku kontrol yang cenderung negatif. Ya, posisi kontrol kita cenderung negatif dan ini akan mengakibatkan identitasnya gagal. Identitas siapa? Identitas orang yang kita hukum, identitas orang yang kita buat merasa bersalah. Gitu. Dan hal ini akan memunculkan motivasi yang sifatnya eksternal, bukan dari diri kita sendiri. Padahal tadi siapa yang punya kontrol atas diri kita? Kita sendiri. Tapi di sini adalah kontrolnya, motivasinya itu berasal dari orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Lalu berangkat ke posisi berikutnya, ada yang menjadi teman. Nah mungkin ini kalau buat guru-guru muda yang energik, ini biasanya seneng sekali membuat anak-anak murid kita, mau anak murid mau ponakan mungkin atau anak sendiri gitu ya, itu mencoba untuk berada di posisi menjadi teman
Yang seperti apa? Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya nih kata-katanya nih ya, ayolah, masa kamu gitu sama ibu gitu. Ya udah, nanti ibu bantu beresin deh, kayak gitu. Jadi di sini sebagai teman itu so much helpful sebenarnya, gitu. Lalu di sini juga ada yang pemantau. Senangnya tuh naker. Kemarin nih kamu udah begini nih, terus tuh begitu lagi. Nah, udah ibu hitung-hitung udah ada 3 kali nih. Nah, mau gimana nih? Kamu maunya apa? Nah, apa peraturannya? Apa konsekuensi dan sanksinya? Selalu ngingetin tentang konsekuensi dan sanksi biasanya. Terus apa yang telah kamu lakukan? Terus apa yang terjadi sekarang? Itu yang biasanya diucapkan oleh seorang pemantau. Dan teman dan pemantau ini cenderung punya perilaku kontrol yang lebih positif dibandingkan yang sebelumnya. Dan ini akan memunculkan identitas yang berhasil atau sukses. Bisa jadi si anak ini ada perubahan mungkin ke arah yang lebih positif. Seperti itu. Hanya saja lagi-lagi motivasinya itu masih sifat eksternal. Masih sifatnya karena dari teman. Karena ada yang ngawasin si pemantau ini gitu. Lagi-lagi belum ada self discipline di sini. Tapi kalau misalnya kita ada di posisi manajer yang lebih mencoba untuk menumbuhkan kontrol diri, ini sudah identitasnya berhasil dan akan ada motivasi yang sifatnya intrinsik asalnya dari diri sendiri. Itu tadi yang self discipline yang sudah kita ungkapkan. Biasanya orang yang ada di posisi manajer itu senang nanya orangnya. Tadi mungkin kayak Bu Desi tanyain kan anak-anaknya, gali informasi. Alasan kamu apa? Menurut kamu benar apa enggak? Terus Bu Dinta juga tadi bilang gitu, seperti itu kan. Alasan kamu apa? Kenapa kamu melakukan itu? Sudah berapa kali kamu melakukan itu? Itu ditanyain. Senangnya nanya. Jadi anak itu yang jawab. Bahkan sampai ke pengadaan konsekuensi. Kalau misalnya anak ini udah out of control lah, udah di luar kendali. Terus kita pengen mendisiplinkan anak ini untuk memberikan yang kita bilang sebagai hukuman atau konsekuensi, gitu ya. Ini pun asalnya dari mereka, bukan kita yang menyajikan. Kalau kita misalnya, kamu udah, misalnya contoh, udah ngomong kasar, istighfar 100 kali, itu asalnya dari mana? Masih dari kita. Kamu habis ngomong kasar, apa yang mau kamu lakukan? Oke Bu, saya mau istighfar. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya, berapa kali? 50 kali, silakan istighfar. Asalnya dari mana? Dari anaknya sendiri. Kayak gitu. Itu contohnya. Seperti itu. Nah, silakan Bapak Ibu refleksikan, Bapak Ibu ada di posisi mana. Ya. Dan menurut Bapak Ibu, apakah setiap posisi itu sepenuhnya baik atau sepenuhnya buruk? Gitu. Silakan Bapak Ibu yang menimbang. Kalau ngomongin pengalaman saya sendiri, itu saya lebih sering dulu masih ada di posisi menjadi teman. Dan itu cenderung lebih stabilnya jadi teman. Karena saya yakini bahwa ketika kita menjadi teman, kita akan lebih mudah untuk membuat mereka terbuka. Siapapun itu ya, mau ke anak murid, mau ke anak sendiri, atau mungkin ke siapapun itu orang-orang yang kita sayangin. Ketika kita memposisinya diri sebagai teman, itu cenderung lebih terbuka. Hanya saja tadi biasanya akan membuat hasilnya akan ketergantungan. Kita akan sulit membuat mereka itu menjadi mandiri dan punya motivasi intrinsik yang asalnya dari diri sendiri. Yang tadi balik lagi ke self discipline itu. Gitu. Nah, karena lebih sering di situ, akhirnya saya juga ngerasain, iya juga ya, agak susah juga buat anak nurut gitu kadang-kadang. Nah, makanya kalau saya sendiri saat ini masih cenderung lebih banyak di posisi teman, gitu. Dan tapi juga mencoba untuk ada di posisi manajer, di mana kita bisa punya kontrol atas diri seseorang. Kontrolnya bukan kita yang ngontrol ya, tapi kita mencoba untuk membuat orang ini mengontrol dirinya sendiri dengan memancing-mancing pertanyaan-pertanyaan yang baliknya sebenarnya buat mereka juga, kayak gitu. Seperti itu. Nah, sekarang saya pengen minta pandangan Bapak Ibu barangkali. Bapak Ibu ada di posisi yang mana? Terus apakah menurut Bapak Ibu semua posisi ini sepenuhnya baik atau sepenuhnya buruk? Atau seperti apa? Mungkin Bu Nova bisa memberikan pandangannya. Kalau dari saya sendiri, saya pernah di posisi itu.
Dimana kenapa melakukan hal yang sama, karena maksudnya dengan kondisi anak yang melakukan sesuatu PHK itu berbeda. Karena kadang nih kalau misalnya itu tadi ya, kita memposisikan diri sebagai teman, anak-anak merasa nyaman, tapi benar ketergantungannya kebangetan akhirnya sama guru. Dan malah tanda kutip kadang temen kok bukan guru, kadang jadi merasa kadang jadi guru. Makanya akhirnya kadang nyoba akhirnya sebagai penghukum. Saat di situ anak merasa segan, tapi itu berasa negatifnya tuh berasa. Kalau negatif mana anak kayak tadi gitu kayak jadi takut. Sebelum takutnya bukan karena merasa respect sama guru, tenang, maksudnya nyaman gitu, bukan rasa. Tapi pernah juga akhirnya melakukan manajer, tapi disadar lebih dari itu di tahap jadi kasih treatment A, B, C, mereka masih gak work setelah itu. Semua akhirnya tanya balik, gimana kalian maunya apa? Sampai berapa kali lagi ini, kalau kalian lakuin ini lagi, ibu boleh ngapain? Lebar kayak gitu kan, mau sama ngapain itu? Kalian, ibu boleh ngapain kalian kalau kalian lakuin ini lagi. Sampai akhirnya ini aja bu, oh gitu, oh iya. Jadi kadang sampai saat ini masih ada belum stabil di salah satunya, kadang kayak melihat, jadi kadang terlalu subjektif ya, lihat anaknya, ini anaknya sering banget nih ngelakuin sebuah permasalahan, jadi akhirnya yang pakai yang mana? Lihat yang ini kayaknya anaknya masih bisa deh caranya baik-baik pakai sebagai teman. Oh gitu, mantap, plus dulu dong. Keren, Bu, lihat tuh. Pandangannya cukup ini ya, cukup bikin saya pun merefleksikan diri saya ya, seperti itu. Kalau mungkin tadi bisa disimpulkan kalau Bu Nova itu lebih ke memposisikan diri itu sesuaikan dengan kondisinya, seperti itu. Kalau Bu Ara gimana Bu Ara? Since Bu Ara juga wali kelas ya. Kalau Bu Ara sendiri ada di posisi mana? Kalau saya lebih ke teman ya, karena bagi saya untuk anak SMA umur segitu, justru ketika kita kerasin mereka kan ngeberontak. Ketika kita memposisikan jadi teman, justru mereka kan akan lebih open. Kadang kalau tidak ditanya pun mereka ketika ada suatu hal yang mengganjal, sebelum dia melakukan kesalahan, kadang mereka curhat. Apa yang Bu Ara rasakan ketika memposisikan diri sebagai teman? Yang Bu Ara rasakan? Kita berusaha ada di posisi dia aja, karena kita juga pernah ngerasain masa-masa SMA kayak mereka kan. Ketika mereka mulai menyampaikan masalahnya, ya kita nggak langsung ngejudge dia salah atau enggak, tapi ya kita memposisikan ketika kita di usia mereka tuh kita ngelakuin hal semacam itu, kita paling ngasih saran yang sifatnya sih nggak memaksa mereka harus mengikuti saran kita, tapi lebih kayak membuat mereka berpikir untuk pilihan-pilihan yang akan mereka lakukan. Oh gitu. Jadi mereka sebelum melakukan kesalahan tuh mereka punya pilihan-pilihan yang dirasa bisa jadi alternatif untuk yang mereka lakukan. Benar. Terus yang dirasakan anak-anak kepada Bu Ara, yang Bu Ara rasakan, anak-anak seperti apa dengan Bu Ara ada di posisi sebagai teman? Justru mereka lebih open, lebih tanpa ditanya pun kadang mereka tiba-tiba ketika mereka melakukan kesalahan, saya nggak ngeliat, tapi mereka karena mereka merasa nyaman, mereka ngaku sendiri, tadi saya kayak gini tahu, tapi saya minta maaf segala macam. Jadi kita belajar memperlakukan mereka untuk punya tanggung jawab sendiri. Kalau yang mereka lakukan itu tuh salah, jadi mereka sadar, mereka punya tempat untuk cerita kalau mereka melakukan kesalahan. Oke. Gitu. Jadi sebisa mungkin untuk berada di posisi mereka ya Bu Ara ya, supaya biar sama-sama nyaman. Nggak cuma Bu Ara yang nyaman, tapi mereka juga pun nyaman. Kayak gitu ya Bu Ara. Oke. Mantap Bu. Mantap Bu. Wali kelasnya oke nih. Tadi ini saya udah denger sih kalau yang satu ini. Nah, mungkin itu bisa jadi bahan refleksi ya buat Bapak Ibu semua ketika kita masih memposisikan diri, posisi apa yang perlu kita perlu kita pilih. Posisi seperti apa? Apakah kita mau jadi seorang penghukum atau pembuat orang merasa bersalah? Apakah teman, pemantau atau manajer? Yang sifatnya tadi kalau udah di posisi manajer itu
motivasi yang diberikan itu tidak hanya identitasnya menjadi berhasil atau sukses, tapi juga memiliki motivasi intrinsik tadi, menumbuhkan self discipline dari diri orang yang kita coba disiplinkan, seperti itu. Dan itu hak Bapak Ibu ya, ini pilihan Bapak Ibu, lagi-lagi ini pilihan Bapak Ibu mau ada di posisi mana, dan ini juga jadi pilihan Bapak Ibu mau memposisikan menyesuaikan dengan kondisi anak-anak seperti apa, itu pilihan dari Bapak Ibu semua. Hanya saja di sini memang arahannya adalah kita sebagai guru ya sebisa mungkin belajar untuk menjadi manajer, yang dengan harapan tadi kita bisa memunculkan self discipline dari dari dalam hal ini anak didik kita, seperti itu. Ya, kalau ini sih lanjutannya ya Bapak Ibu. Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu udah tahu nih self discipline yang dimaksud seperti apa, dan mungkin beberapa caranya tadi sudah ada ya tadi dengan penerapan keyakinan kelas. Di sini saya juga mau mengenalkan Bapak Ibu yang namanya restitusi. Restitusi ini biasanya disejajarkan dengan hukuman, konsekuensi, lalu di sini ada restitusi. Ya. Bukan Bu Resi. Tadi ada hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Jadi ketika kita mendisiplinkan, membuat orang disiplin, ketika kita membuat lingkungan disiplin, perlu adanya tadi pendisiplinan. Pendisiplinannya dalam bentuk apa? Biasanya itu dalam bentuk hukuman, dalam bentuk konsekuensi. Beda ya hukuman dengan konsekuensi. Oh ya, mungkin di sini setelah ini saya ada file yang perlu dibagi ke Bapak Ibu semua ya. Tadi untuk membedakan hukuman sama konsekuensi itu apa sih, terus restitusi seperti apa gitu. Nah ini tapi sebenarnya sejajar Bapak Ibu. Sejajar dalam arti ini jadi pilihan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu ketika melihat anak salah, apakah hukuman yang Bapak Ibu ambil, atau Bapak Ibu akan memilih konsekuensi atas yang mereka perbuat, atau memilih jalan restitusi. Nah, di sini saya coba mengenalkan metode yang namanya restitusi. Nah, nantinya akan saya gambarkan lagi caranya di sebuah cara yang namanya segitiga restitusi. Sebelumnya kita kenalin dulu restitusi seperti apa. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terus juga restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Jadi anak murid yang mencari solusi dan membantu murid berpikir. Membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Apakah mereka menginginkan hal buruk itu terjadi? Apakah mereka pengen terus-terusan terlihat buruk? Nah, terus bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi nggak cuma diri sendiri, tapi juga ke orang lain. Nah, ini ada caranya nih Bapak Ibu. Ada yang namanya segitiga restitusi. Dan ini menjadi puncak dari budaya positif yang mau kita bangun. Dengan adanya restitusi di lingkungan sekitar kita. Dalam hal ini di lingkungan sekolah kita, di SMAIT Rahmania. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa menerapkan ini. Caranya gimana sih Bu untuk restitusi ini? Pertama, silakan Bapak Ibu lihat yang paling dasar yang perlu dilakukan. Yang paling dasar dilakukan adalah menstabilkan identitas. Bapak Ibu silakan ajak anak-anak ini dan bertanya kepada anak-anak dan yakini mereka bahwa setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Ya, dan mereka bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kembalikan dulu ke kodratnya. Kodrat kita sebagai apa? Manusia. Manusia tempatnya salah, dan kita mesti pahami itu bahwa setiap orang itu punya potensi untuk melakukan kesalahan dan mereka bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan. Stabilkan dulu itu. Nah, setelah dibuat mereka paham bahwa yang mereka lakukan itu salah dan mereka sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan, Bapak Ibu ajak ke yang sebelah kiri. Ya, validasi tindakan yang salah. Divalidasi bahwa tindakan itu benar atau salah. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa lakukan itu. Nah, digali alasannya apa. Nah, dia dari yang Bapak Ibu sudah refleksikan, tadi yang sudah disampaikan juga, menanyakan tentang alasan mereka melakukan itu apa, gitu ya. Nah, di sini merupakan salah satu dari kegiatan segitiga restitusi.
validasi tindakan yang salah. Pertama, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Kamu kenapa ngelakuin itu? Dengerin dulu. Alasannya apa? Oh itu. Nah menurut kamu dengan alasan itu ada cara yang lebih baik nggak? Nah untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Ditanyain dulu nih anak ini, kamu senang ngelakuin itu? Alasan kamu apa? Gitu. Kalau misalnya kamu senang, alasannya apa? Terus menurut kamu ngerasa melakukan itu jadi senang. Tapi menurut kamu ada nggak pilihan yang lain yang sekiranya lebih efektif, lebih baik, ya, yang bisa kamu lakukan? Nanti anak ini bakal mikir lagi nih. Nah, setelah dicoba divalidasi tindakan yang salah itu seperti apa, kita buat mereka ingat pada keyakinan yang mereka miliki tadi, yang asalnya tadi ke nilai-nilai kebaikan yang coba ditanamkan di sekolah. Kalau di sekolah kita punya karakter teams itu. Nah di sini keyakinan kelas apa yang telah kalian sepakati? Kalian udah sepakat apa di kelas? Contohnya nih ya, saya di kelas saya itu di kelas bahasa Inggris, saya nilai utama yang paling saya coba terapkan ke anak-anak dan kita coba sepakati itu respect. Ya, kalau misalnya respect ini nggak diyakini sama anak-anak, saya yakin kelas chaos. Bener aja, nih baru aja tadi tidak ada respect satu sama lain, tidak ada saling ada waktu untuk mendengarkan dan mereka tidak memberikan waktu untuk mendengar atau misalnya didengarkan, itu akan jadi chaos. Karena apa? Tidak ada respect. Nah itu bisa diingetin lagi. Ingat nggak? Yang saya lakukan adalah ingat nggak waktu itu kita sepakat mau ngapain? Surah apa? Diem. Apa? Hal pertama yang waktu itu kita sepakatin apa? Respect, Bu. Respect itu apa? Respect apaan sih? Ada yang nanya kayak gitu juga. Saling menghargai. Nah, saling menghargai. Yuk kita balik lagi yuk ke situ yuk. Tenang lagi. Gitu. Seperti itu. Nah, ditanya ini keyakinan kelas mereka apa? Terus kamu mau menjadi apa? Gitu. Dengan apa? Dengan perilaku yang seperti itu kan tidak sejalan dengan keyakinan kelas. Nah, kamu maunya jadi apa? Kayak gitu. Nah, restitusi ini mungkin bisa diterapkan oleh Bapak Ibu semua untuk memunculkan budaya positif tadi sebagai alternatif dari pemberian hukuman ataupun konsekuensi yang biasanya itu umumnya kita lakukan di setiap sekolah. Nah, kegiatan ini mungkin bisa dijadikan alternatif. Saya mau coba kasih contoh ya ke Bapak Ibu. Ini berupa skenario yang kita buat ketika ada tugas gitu. Ini skenarionya itu adalah sepatu Sabrina. Jadi si Sabrina ini datang terlambat ke sekolah, buru-buru, saking buru-burunya karena udah kesiangan sepatunya salah. Terus dia di depan sekolah ketemu namanya Pak Lukman. Pak Lukman bilang, Pak Lukman nanya ke Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatunya harus berwarna hitam. Namun terburu-buru salah menggunakan sepatu. Pak Lukman bilang dengan bersikeras, ya udah kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatu kamu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Gitu. Sabrina berusaha meminta maaf, memohon kembali kepada Pak Lukman supaya tidak dihukum, tapi Pak Lukman responnya adalah tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya udah kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Nah, menurut Bapak Ibu, di sini posisi Pak Lukman ada di yang mana? Dari yang 5 tadi? Penghukum. Gitu. Nah, sekiranya kalau Bapak Ibu ada di posisi Sabrina, akan seperti apa? Mungkin sedih, mungkin marah juga, kesel juga, udah telat dimaki-maki. Nah, seperti itu. Nah, kalau ditanya, ya Pak Lukman ini ada di posisi pemberi hukuman karena perkataannya tadi. Ya, terus di sini kita coba mengubah posisi Pak Lukman menjadi seorang manajer.
Kiranya seperti apa nih Pak Lukman kalau misalnya jadi manajer? Ini mungkin bisa jadi alternatif untuk untuk membangun suasana restitusi yang ada di sekolahnya Pak Lukman dan Sabrina. Ini contohnya seperti ini. Kalau manajer itu biasanya suaranya halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Biasanya orangnya punya aura-aura ini ya, aura-aura yang bijaknya tuh ada. Dengan wise-nya dia bilang, guru bilang, Sabrina, apakah kamu mengetahui jam berapa kamu sekolah dimulai? Sabrina bilang, tahu Pak, jam 7. Ya, kamu terlambat, warna sepatumu pun tidak sebagaimana mestinya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Sabrina bilang, saya akan pasang alarm lebih dari 1 kali. Saya akan bangun lebih awal sehingga tidak akan terjadi lagi salah memakai sepatu. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah lagi agar kamu bisa di tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa di tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah di sini di posisi yang seperti ini Pak Lukman ini sini guru mencoba bahwa membuat anak-anak sadar nih dengan pertanyaan ini, membuat anak sadar bahwa kesalahan itu ada dalam diri mereka gitu. Dan ketika guru menanyakan ini, Sabrina di sini mencoba untuk membuat membuat seperti something like consequence ya, tapi munculnya itu dari mana? Dari dirinya sendiri. Inilah yang menjadi pencapaian dari sebuah restitusi. Itu salah satunya ini contohnya. Gitu Bapak Ibu. Dan kebetulan saya pun sudah melakukan ini juga, mencoba untuk mengenalkan proses restitusi ini juga ke beberapa anak. Mungkin memang saya nggak bisa langsung ini ya ngasih tahu ke Bapak Ibu. Saya kasih gambaran aja. Jadi sebelum beberapa waktu yang lalu saya diminta bantuan untuk menangani anak-anak yang ini anak udah ngerokok, bawa motor, terus apalagi ya, anak bawa motor minum, pokoknya ada lah ya ini. Terus saya coba ajak anak ini untuk ngobrol. Karena saya tanyain, kenapa kamu ngelakuin itu? Kamu paham nggak kalau itu salah? Dia coba jawabannya iya, mengaku itu salah. Terus apa yang bisa kamu lakukan atas hal ini? Gitu. Ada yang some students mikir, ya udah Bu, nggak apa-apa, saya harus bersihin satu sekolah. Ketika anak itu menawarkan itu, saya tanyakan kembali, menurut kamu worth nggak dengan kesalahan yang kamu perbuat? Kesalahan kamu itu tentang ngerokok loh, terus bawa motor loh. Apa iya sepadan dengan ngebersihin satu sekolah? Enggak juga sih Bu, cuman ya apa aja bakal saya lakuin sih, karena saya juga nggak salah. Gitu. Coba kamu pikirin lagi deh, apa sekiranya yang bisa kamu lakukan? Nah di sini saya coba mancing lagi dengan menawarkan, menurut kamu kalau misalnya kamu ngadain penyuluhan, kamu mau nggak? Kamu bisa nggak? Kamu sanggup nggak? Penyuluhan gimana Bu? Diterangin sama kita. Kamu nanti akan seperti ini. Menurut kamu bisa nggak? Boleh Bu. Gitu. Saya minta anak ini untuk melakukan penyuluhan untuk kesehatan remaja, untuk tidak merokok. Gitu. Dia menyanggupi. Menurut kamu dengan kamu melakukan ini sepadan nggak dengan apa yang kamu lakukan? Iya, sepadan. Dan saya tanyakan setelah usai sesi restitusi tersebut, saya tanyakan ke dia, menurut kamu dengan cara seperti ini kamu merasa terintimidasi nggak? Nggak. Kamu merasa didengar nggak? Iya. Dia bilang seperti itu. Dan apa yang kesalahan yang kamu perbuat, apakah sepadan dengan yang kamu akan lakukan? Ya. Dia bilang seperti itu. Dan saya ngelihat anak ini tidak ada di bawah tekanan sama sekali. Dan untuk proses perubahannya sih belum terlihat ya Bapak Ibu semua, ini masih dalam proses, cuman kita punya harapan dengan adanya penerapan restitusi ini di sekolah bisa sedikit banyak merubah lingkungan kita dan akan menggiring kita ke yang namanya budaya positif. Dan di sini as a closing, di sini saya coba mengutip perkataan Bapak pendidikan kita, beratlah kemerdekaan itu,
bukan hanya tidak diperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuklah juga mengatur tertibnya perhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu silakan ini jadi bahan refleksi Bapak Ibu semua dan juga jadi refleksi juga buat saya sendiri untuk senantiasa menciptakan budaya positif di sekolah kita. Segimana mungkin kita bisa menciptakan nuansa nyaman di sekeliling kita dengan tadi menerapkan budaya-budaya positif yang tidak lagi tentang soal ketidaknyamanan, soal ngerasa dihukum, ngerasa dipantau, ngerasa terintimidasi dan lain sebagainya, tapi budaya positif lah yang ada di sekeliling kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya dan sepertinya ini bukan sepertinya lagi, emang lebih dari apa yang saya targetkan dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullahu khairan katsiran kepada Bapak Ibu semua. Dan let's close our meeting today by saying alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Ibu Nita atas kesempatannya. Thank you Bapak Ibu semua, Bu Yola, Bu Aisyah, Pak Oji, Bu Indi, Bu Nopa, Bu Kia, sama Bu Resi udah coba nemenin saya hari ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua kalau misalnya nanti ada kesempatan untuk mengikuti program guru penggerak, saya amat sangat merekomendasikan karena manfaatnya luar biasa Bapak Ibu. Buat pribadi saya sendiri amat sangat cukup membuat perubahan dalam diri saya. Setidaknya itu. Sebelum kita merubah orang lain, perlulah kita sendiri yang memperbaiki diri, merefleksikan diri dan merubah diri kita sendiri ke arah yang lebih baik. Dan semoga ini kesempatan ini juga akan hadir di Bapak Ibu semua. Kalau ada kesempatan tolong diambil, jangan sia-siakan ya Bapak Ibu, gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih loh. Matin. Sama-sama Ibu, mohon maaf ya lebih dari Setelah mengikuti diseminasi yang disampaikan oleh Bu Laras, alhamdulillah saya mendapatkan wawasan baru, ilmu baru, akhirnya jadi merefleksikan apa sih yang selama ini telah saya lakukan dan how it should be, harusnya seperti apa sih biar kita bisa diterima sama anak-anak, kita sama win-win solution ya tadi kurang lebih. Jadi ya semoga harapannya bisa menerapkan ini nantinya ke anak-anak juga, dan thank you so much for materinya itu bagus. Yes, you're welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Laras untuk materi hari ini gitu ya. Inti dari pembelajaran atau proses pembelajaran adalah membuat anak-anak kita sadar, realize gitu dengan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sedang hadapi dan apa yang mereka mau capai di kedepannya. Dan untuk menjadi orang yang realize, sadar, maka yang dituntut adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang humanis. Dan salah satu menjadi orang yang humanis itu tadi membiasakan untuk disiplin positif. So terima kasih, ini jadi insight buat saya pribadi ya, untuk sekeliling saya, terutama untuk tempat saya berkhidmat. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih pada Ibu Laras, apa yang sudah disampaikan, Masya Allah banget gitu. Menjadi refleksi saya juga, evaluasi saya selama ini tuh ternyata saya masih ini ya, dan seharusnya apa yang harus saya lakukan. Jadi saya tahu gitu kedepannya lebih baiknya seperti apa gitu, baik untuk diri saya sendiri dan maupun nanti diterapkan untuk di kelas di anak-anak kayak gitu. Jadi insya Allah semoga dengan apa ya yang telah diberitahukan oleh Bu Laras akan menjadi bermanfaat gitu untuk banyak orang gitu. Terima kasih Bu Laras. First of all, terima kasih untuk Miss Laras karena tadi sudah menyampaikan beberapa poin penting dan beberapa informasi penting yang menurut saya bisa saya manfaatkan sebagai seorang guru dan bisa saya terapkan ke anak-anak. Apalagi kan materinya itu berkaitan dengan karakteristik anak yang memang perlu pengawasan, perlu bimbingan untuk mereka gitu. Jadi mungkin
insya Allah ilmu yang sudah diberikan sama Miss Laras, informasi-informasi yang sudah Miss Laras berikan bisa saya manfaatkan dan bisa saya terapkan untuk anak-anak